Station Wheels Box. Station Wheels Creator. Station Wheels Studio. Enter. Oke, terima kasih para teknoker atas partisipasinya malam ini. Akhirnya Niko harus pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di acara Jutek pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ITCFB Radio, the best IT radio for the blind. Tidak seorang pun bisa memilih bagaimana dia akan dilahirkan. Tapi siapapun bisa menjadi seorang disabilitas, baik itu karena bawaan sejak lahir maupun karena sakit, kecelakaan, atau sebab apapun. Ada yang tadinya bisa berjalan tanpa hambatan, lalu karena kecelakaan harus duduk di kursi roda. Ada yang karena faktor genetik tiba-tiba menjadi buta. Jadi, disabilitas itu bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Sehingga kalau kita bicara tentang teman-teman disabilitas, maka kita bukan bicara tentang mereka, tapi bicara tentang kita. Memahami ini belum sepenuhnya dimengerti orang, sehingga penyandang disabilitas masih mengalami banyak diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil, baik karena perbedaan yang dia miliki, ataupun karena memang masyarakat masih belum memahami hak penyandang disabilitas. Padahal, 198 negara sudah menandatangani Konvensi PBB tentang hak penyandang disabilitas, Committee of the Right of Persons with Disabilities, atau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Indonesia pun demikian, sudah menandatangani konvensi tersebut pada tahun 2011. Setelah itu, konvensi yang sudah disahkan didomestikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas. Di situ tertuang bahwa penyandang disabilitas, seperti juga semua orang, memiliki hak yang sama seperti warga lainnya yang non-disabilitas, karena pendekatannya adalah hak asasi manusia. Sekali lagi, pendekatan hak. Semua hak yang melekat pada seseorang mulai dari hak politik, pendidikan, kesehatan, hidup yang layak, hak reproduksi pada wanita, hak bekerja, dan lainnya juga ada pada diri penyandang disabilitas, karena mereka juga manusia. Selamat siang, nama saya Ali Salikudin, umur 16 tahun, hobi saya olahraga. Sekolah SLPP Bangkiluhur. Tentunya kalau sudah ada payung hukumnya, PR-nya sekarang adalah bagaimana mengedukasi dan mental implementasinya agar tidak ada lagi penyandang disabilitas yang diperlakukan berbeda. Gagasan-gagasan yang mulia yang diberikan Tuhan yang belum kita pahami tentang orang-orang yang mendapatkan sebenarnya anugerah, cuma harus kita cari anugerahnya di mana. Kenapa? Karena mereka orang-orang kuat, mereka orang-orang yang mampu mengungkapkan pikiran secara terbuka. Nah, adalah seorang Yustitia Arif, penyandang disabilitas fisik karena polio yang ikut berjuang untuk mengawal hak teman-teman disabilitas lewat yayasan audisi yang didirikannya. Hambatan sikap ini masih kita temui hampir setiap hari, baik itu dari keluarga, dari masyarakat, ya kan?
Keluarga banyak yang bilang, udah kamu cacat ngapain sih keluar rumah, di rumah aja. Akhirnya apa? Anak disabilitas nggak bisa apa-apa. Mereka tidak dikembangkan potensinya semaksimal mungkin. Saya sering ke daerah-daerah, ke rumah-rumah, ke pelosok-pelosok. Anak umur 20 tahun pun nggak punya KTP. Saya tanya, kenapa Bu nggak dikasih KTP? Ya karena itu, cacat ngapain? Dia nggak bakalan kemana-mana, di rumah aja. Itu adalah stigma ya, dari keluarga. Justitia Arif percaya, penyandang disabilitas jika mendapat dukungan yang tepat dari keluarga dan lingkungan sekitarnya, mereka akan mampu berkembang sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kami mampu mengoptimalkan teknologi untuk bekerja dan berkarya. Kami sanggup dan mampu menjadi tenaga profesional dan turut serta membangun bangsa. Justitia juga mengingatkan para orang tua yang memiliki anak disabilitas agar tidak terjebak dalam stigma mengasihani anak dan membiarkannya di rumah saja. Sebaliknya, orang tua harus menggali potensi sang anak agar mampu mandiri dan berdaya. Karena apa? Karena kita tidak akan selamanya ada untuk mereka. Kasih sayang orang tua yang overprotektif juga membuat anak ini tidak maju. Saya sering misalnya ke sekolah-sekolah SLB Pak. Untuk anak-anak tunagrahita, itu yang penting adalah daily activity living. Dia bisa pakai baju sendiri, mandi sendiri aja sudah alhamdulillah, ya kan? Dia bisa mandiri untuk bisa melakukan higiena sendiri. Tapi begitu dia pulang ke rumah, misalnya liburan Natal, liburan Lebaran ke rumah, ini orang tuanya, sini mama suapin, sini mama pakein baju. Balik lagi ke sekolah, dari nol lagi itu anak diajarinnya. Belum lagi masyarakat yang ngomong, itu anak ngapain sih sekolah di sini? Pakai kursi roda, nggak bisa ngelihat, nggak bisa denger, gitu kan? Dibully. Akhirnya orang-orang tua bilang, ya udah deh, anak saya nggak usah sekolah aja di rumah aja, daripada kasihan anak saya diajak-ajak terus. Menurut Justitia, proses menuju Indonesia inklusi telah tercermin dari kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah. Hanya saja, kebijakan tersebut belum tersosialisasikan dengan baik ke pemerintah daerah maupun ke masyarakat. Dan untuk mencapai kondisi inklusi, Justitia juga berpendapat hal itu harus diupayakan oleh banyak pihak, termasuk penyandang disabilitas itu sendiri. Menurutnya, penyandang disabilitas pun perlu membangun konsep diri yang baik. Dengan demikian, lingkungan inklusi tersebut akan dengan sendirinya tercipta.